Aguan, sudahlah Aguan, gak usah bersembunyi di balik filantropinya Buddha Suci. Ini kelakuan di bawah ini semua ini kan karena untuk melayani kepentingan bisnis ente Aguan. Antoni Salim juga begitu, Antoni Salim. Jangan hanya ngejar cuan. Saya tahu bisnis Pik 2 itu pendananya, bohirnya 2 grup usaha. Agung Sedayu Group, Aguan, dan Salim Group, Antoni Salim. Janganlah, maaf, saya khawatir rakyat nanti marah ketemu Aguan dimanapun bisa ditawur Aguan ini. Antoni Salim juga begitu, Antoni Salim. Menjaga kina kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Kita hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Kasihan anak orang mau sekolah nggak berani keluar. Pak, dari Polda juga? Ya. Bapak tahu nggak? Ini sudah ada undangan, sudah ada panggilan. Kok masih ditungguin? Ini tugas dalam rangka apa? Dalam KUHAP ada apa? Orang yang mau dipanggil ditungguin dengan tim yang begitu banyak ini. Namanya siapa, Pak? Andi, Pak Andi, saya mau kasih tahu ya. Di dalam KUHAP itu sudah ada prosedur. Ya. Kalau ada panggilan, maka cukup surat yang diantar dipanggil itu. Jadi tidak ada kemudian ada seperti penangkapan, Pak. Iya. Nah, kemudian pada saat itu Bapak Lukas kemarin ada Pak Gufron. Ya. Yang mana pada saat kita penangkapan negosiasi beberapa kali 12 jam sampai dengan dipinta surat panggilan. Ya. Itu. Nah, karena sudah ada surat panggilan yang berlaku terakhir itu produk surat panggilan. Dan surat panggilan itulah yang kemudian menjadikan sarana klien kami untuk bersikap. Ini kalau orang dipanggil secara patut kemudian ada, ini apa maksudnya Pak? Ini klien saya nggak bisa keluar, saya mau komplain ya. Kemarin sampai ada Grab aja mau masuk, mau pesen makanan nggak bisa. Kita nggak tahu Pak, kita di sini dari nggak sampai ke rumah. Ya mungkin yang lain, Ya, saya mau kasih tahu. Ya. Kita di sini kemarin aja lampu dimatiin. Nggak ada kita sampai nyentuh ke rumah Pak. Ya kalau Bapak enggak, yang semalam saya mau kasih tahu ya, lampu dimatiin, disorot-sorot, digedor-gedor. Kita nggak ada Pak sampai ke ini. Ya hari ini enggak, saya mau kasih tahu anggota Bapak yang lain. Itu udah kayak PKI aja Pak. Ya intinya kan kita kesini jaga, kita di sini. Nah, hari ini jaga surat perintah jaganya mana? Kita ada surat perintah penangkapan. Bukan Pak. perintah jaga, kalau penangkapan kan sudah diganti. Nggak diganti Pak. Sudah ada panggilan kita. Lah, iya, tapi penangkapan masih berlaku Pak. Masih berlaku, bagaimana ada 2 surat yang berlaku? Kalau ada surat yang belakangan, surat belakangan ini yang berlaku. Nah ini kita mau diapain ini? Katanya dipanggil. Yang benar aja dong, KUHAP diatur. Di dalam KUHAP kalau ada panggilan terhadap tersangka, ya panggilan itu yang akan dipenuhi. Ini coba, ini apaan ini? Resmob sini, Red. Resmob di Palang ini, depan rumah klien kami. Pak Charlie Chandra ini kalau keluar, ini intimidasi ini. Ini intimidasi ini, Resmob nih. Pak Kapolda Banten saya kasih tahu ya Pak. Bukan begini Pak cara menegakkan hukum dengan mengintimidasi rakyat warga negara. Silakan Pak. Ada prosedurnya Pak Kapolda. Prosedurnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan penyidik dari Polda sudah melayangkan surat panggilan. Nah kalau sudah masuk ke surat panggilan, berarti kewajiban adalah berkaitan dengan panggilan tadi. Gak ada kemudian panggilan kemudian ini kayak teroris saja. Terus terang saya komplain nih Pak, merasa terintimidasi ya. Klien saya seperti ini. Kalau Bapak nggak keluar dari sini, saya bawa ke Komnas HAM. Saya bawa ke Komisi 3 DPR RI. Silakan Bapak berkoordinasi dengan atasan. Karena atasan Bapak sudah mengirimkan panggilan kepada kami. Kalau tetap ada di sini, silakan koordinasi. Saya tahu Bapak-Bapak hanya menjalankan perintah, tapi sampaikan kepada yang memberikan perintah. Ini kalau tidak segera steril karena sudah ada panggilan, Bapak-Bapak, institusi Bapak-Bapak, saya bawa ke Komisi 3. Saya bawa ke Komnas HAM. Dan saya perlu kasih tahu ke Bapak-Bapak. Saya kasih tahu ya, klien kami terintimidasi. Anak mau sekolah juga ini menjadi terhalang. Di Palang mobil di depannya, itu mobil orang nggak bisa keluar. Kemudian apa? Di dalam itu ada orang yang udah 82 tahun. Udah tua. Masa tega sih? Ini kan laporannya dari Agung Sedayu, dari Aguan, dari si Wanas Alaidit. Sudah segitukah polisi ini mau melayani Aguan gitu loh? Ini korban, tanahnya dirampas. Kalau memang ini prosesnya proses hukum, masih ada proses hukum perdata. Di Perma nomor 1 tahun 1956 diatur apabila ada sengketa keperdataan beririsan dengan pidana, maka perdatanya didahulukan. Inkrah dulu, baru pidana. Oke deh, itu diabaikan. Belum ada surat ke kami terkait surat yang dikirimkan kuasa hukum. Apa sikap Polda terhadap surat yang dikirim oleh kuasa hukum? Tapi bukan begini, langsung ngambil surat penangkapan. Begitu surat penangkapan nggak bisa diberi, panggilan. Setelah panggilan masih ada orang yang ditugaskan. Ini tugas negara apa ini? Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, saya mau kasih tahu Pak Kapolri, tidak seperti ini cara melayani masyarakat. Tidak seperti ini cara mengayomi masyarakat. Tidak seperti ini cara menegakkan hukum. Prosedur dan substansi harus benar. Tidak boleh untuk menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Prosedur KUHAP harus tunduk kepada apa? Surat pemanggilan. Surat pemanggilan itu bukan kami yang bikin, justru surat pemanggilan itu penyidik Polda dari Banten. Kenapa penyidik mengirimkan surat panggilan? Pada saat sama penyidik juga mengintimidasi, masih naruh anggota di rumah klien kami. Ini kan sama saja mengintimidasi klien kami, Pak Charlie Chandra.
Dan Pak Kapolri, Pak Listio, saya mau kasih tahu ke Pak Listio. Pak Listio sendiri yang meminta Polri itu agar humanis. Agar apa? Presisi katanya. Presisi. Nah, kalau kita bicara presisi, itu ya harus mengikuti prosedur KUHAP dalam pemanggilan orang. Jangan surat pemanggilan dikirim, tetapi juga terus dilakukan intimidasi. Dan saya mau tegaskan, sekarang yang mengikat adalah surat panggilan itu. Karena apa? Surat panggilan itu dikeluarkan oleh penyidik, kecuali kami yang mengeluarkan surat panggilan. Nggak mungkin ada dua otoritas di dalam proses penyidikan. Panggilan ya panggilan, penangkapan penangkapan. Kalau penangkapan tidak dilakukan, ya sudah berarti pemanggilannya. Ini pemanggilannya dikirimkan, orang-orangnya yang mau nangkap masih ditaruh, mobil dipalangin di depan begini, Resmob, Diskretimum Polda Banten. Luar biasa. Kalau mau tangkap teroris, Pak. Kalau mau dikejar, kejar teroris. Jangan klien kami. Bapak anggota juga kan? Siapa namanya, Pak? Siapa namanya? Namanya siapa, Pak? Nah, ini penyidik saja kita tanya baik-baik. Nama nggak disebutkan. Saya Ahmad Wasududin, Pak. Coba saya tanya atasannya. Siapa namanya? Pak, siapa namanya, Pak? Pimpinannya siapa, Pak? Pak. Siapa, Pak? Pimpinannya siapa, Pak? Jangan begitu loh, Pak. Saya ngobrol baik-baik. Ini Bapak ditanya. Jangan diacukan begitu. Jawab kenapa ya? Pak, siapa pimpinannya, Pak, yang menyuruh ke sini, Pak? Gimana coba, Pak Listio? Saya bertanya baik-baik. Anggota Bapak mengacukan saya. Lihat nih. Kalau ini masih nelpon, oke lah. Yang lainnya, yang ini. Bapak ini kameramen atau penyidik sih? Namanya siapa, Pak? Astagfirullahaladzim. Kita sampaikan saja kepada rakyat Indonesia, beginilah model penegakan hukum. Kita tanya baik-baik, prosedurnya kita akan ikuti. Masih saja ditaruh orang-orang yang mengintimidasi klien kami. Gak bener ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ini negara NKRI, bukan negaranya aguan. Seolah-olah kalau semua urusannya sama aguan, semua tunduk, hukum bisa diacak-acak. Status tersangka sudah habis, dijadikan tersangka lagi. Mau ditangkap, begitu kirim panggilan dia. Penyidik sendiri yang mengirim surat panggilan. Tapi kenapa kok bisa tetap menaruh orang-orang seperti ini? Gak pakai seragam polisi lagi. Astagfirullahaladzim. Kepada seluruh rakyat Indonesia, kami bukan tidak taat hukum, tapi aparat penegak hukum yang justru melakukan seperti ini. Kemana, Mas? Mau pikiran dulu. Oke, lanjut. Sampai kemarin, klien kami mau pesan GoFood, Grab, dan yang lainnya itu dihalangi. Apa mau saya kayak di Gaza aja ini? Diintimidasi. Jadi kan mobil nggak bisa keluar. Mobil nggak bisa keluar yang satunya nih. Dipalang mobil seperti ini. Resmob 9022, Romawi 13. Mobilnya Toyota Rush. Nggak begini cara menegakkan hukum. Astagfirullah. Komisi 3 DPR RI mohon untuk melakukan rapat, dan kami nanti akan sampaikan surat permohonan audiensi tentang penegakan hukum dari mitra Komisi 3, yakni institusi Polri. Institusi Polri harus presisi. Acuan untuk menegakkan hukum itu adalah hukum acara, dan hukum acara diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan sudah ada pemanggilan. Maka prosedurnya adalah polisi menunggu pihak yang dipanggil untuk mendatangi kepolisian yang sudah mengeluarkan pemanggilan, bukan kemudian mengintimidasi dengan menaruh sejumlah anggota di lokasi. Gak bener ini. Ini mau cara apa? Mohon maaf, apa cara PKI ini? Cara PKI seperti ini dulu. Bapak, pimpinannya siapa, Pak? Bisa dijelaskan, Pak, yang memerintahkan ini? Oh, bukan? Oh, sopir, ya, maaf. Sopirnya Pak Charlie, bukan? Oh ya, coba info, Pak, ya. Saya udah di sini gitu. Saya mau ketemu ke dalam gitu. 24 jam diawasi. Sampai sedia makanan, berkemah bawa makanan. Astagfirullah. Saya pasti akan persoalkan ini. Seluruh rakyat harus tahu ini. Tidak boleh ada proses penegakan hukum seperti ini. Tidak bisa dibenarkan mentang-mentang Pak Charlie ini orang minoritas, orang etnis Tionghoa diperlakukan seperti ini. Tidak bisa. Segala warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Walaupun klien kami Pak Charlie ini etnis minoritas, tapi dia punya hak yang sama. Dalam proses penegakan hukum yang berlaku tetap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bukan perintah atasan, bukan keputusan atasan, tidak. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kami menghargai institusi kepolisian dan penegak hukum juga berdasarkan Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Jadi sama-sama lah. Kami bekerja juga dengan Undang-Undang Advokat, Undang-Undang 18 2003. Proses penegakan hukum juga ada undang-undangnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum materialnya diatur juga dengan KUHP. Kami tahu klien kami dituduh melakukan memalsukan dokumen dengan pasal 263 KUHP. Ini kan dicari-cari saja. Mu'anas Alaidit, anteknya Aguan. Ini kan laporannya dari kawan ente yang namanya Fahmi Aulia, itu sudah meninggal dunia. Ente jangan tambah dosa Fahmi Aulia tambah besar. Kasihan Fahmi. Aulia Fahmi sudah meninggal. Ini laporan Aulia Fahmi. Ente harusnya kirim Fatihah, beristighfar untuk Aulia Fahmi, bukan melanjutkan perkara yang membuat Aulia Fahmi ini dapat kiriman dosa. Kasihan. Tobat cukup.
Sudah banyak ulama-ulama yang dilaporin masuk penjara. Ustadz Alfian Tanjung, Ali Baharsa, banyak sekali, dan aktivis banyak yang komplain. Sudahlah, tobat. Hidup ini sementara. Berapa sih umur kita? 63, 70, 80, 90, 90 udah kakek-kakek. Gak nyaman hidup kakek-kakek. Justru ini kesempatan bertobat. Dan Aguan, sudahlah Aguan, gak usah bersembunyi di balik filantropinya Buddha Suci. Ini kelakuan di bawah ini semua ini kan karena untuk melayani kepentingan bisnis ente Aguan. Bisnis Pantai Indah Kabuk 2. Banyak sekali. Mohon maaf, saya khawatir rakyat nanti marah ketemu Aguan dimanapun bisa ditawur Aguan ini. Antoni Salim juga begitu. Antoni Salim, jangan hanya ngejar cuan. Saya tahu bisnis PIK 2 itu pendananya, bohirnya 2 grup usaha. Agung Sedayu Group, Aguan, dan Salim Group, Antoni Salim. Janganlah begitu. Kalau bisnis itu yang menguntungkan semua. Ini etnis Tionghoa dari bangsa Anda sendiri juga kalian zolimi. Sudah benar-benar keterlaluan kalian. Pak, tolong Pak, sampaikan ke atasan Pak. Kalau masih begini terus saya bawa perkaranya ke atas lagi. Udah. Tidak peduli apapun yang harus dihadapinya, tidak peduli ada jurang yang membentang di hadapannya. Liu Iqdam al-Asadil Basit. Maka majulah kalian semua, pemuda-pemuda bangsa. Sebagaimana majunya bagaimana asal bentuk. Hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah.